Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi menjelaskan mengenai pengantar akuntansi. Kita sudah sampai pada bab pencatatan, proses pencatatan. Nah, masuk ke bentuk standar akun. Jadi, untuk standar akun yang biasa dibuat adalah akun berbentuk 3 kolom. Yang dimaksud 3 kolom di sini adalah ada debit, kredit, dan saldo. Nah, ini adalah contoh pembuatan bentuk akun untuk kas. Jadi di sini ada judulnya, kemudian nomornya, di sini nomor akunnya, di sini kas dibuat nomor 101, kemudian ada tanggal transaksinya, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Nah, ini nanti penggunaan untuk penulisan akun pada buku besar. Kemudian masuk ke pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan ini adalah memindahkan ayat jurnal ke dalam akun buku besar. Nah, kalau kemarin sudah belajar bagaimana caranya membuat jurnal, nah dari jurnal ini setelah itu akan kita apakan? Nah, proses selanjutnya adalah dipindahkan ke buku besar atau dikelompokkan setiap akun-akunnya. Itu. Jadi contohnya di sini ada kas. Nah, kas ini nanti akan dipindahkan ke akun kas. Kemudian modal saham juga dia akan dipindah bukukan ke akun modal saham. Jadi setelah dibuat jurnal, satu jurnal, kemudian akan kita pecah-pecahkan menurut akunnya masing-masing. Nah, ini adalah kode akun. Jadi kode akun ini untuk mengetahui lokasi di buku besar. Jadi biar tahu urutannya itu seperti apa. Kalau mau mencari biar gampang. Nah, misalnya 101 itu kas, 112 itu piutang usaha, dan seterusnya. Sistem penomoran akun biasanya diawali dengan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan, diikuti dengan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi. Jadi, biasanya urutannya adalah mulai dari akun-akun yang ada di posisi keuangan atau akun-akun yang ada di aset. Aset itu berisikan kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Kemudian baru ke liabilitas, ada wesel bayar, hutang usaha, dan seterusnya. Baru ke ekuitas, ini sudah memenuhi untuk akun laporan posisi keuangan. Nah, baru setelah itu dilanjutkan pada akun yang ada di laba rugi, yaitu pendapatan, kemudian beban-beban. Nah, untuk penomorannya sebenarnya tidak ada aturan yang jelas. Misal kas itu harus 101, itu tidak ada aturannya. Hanya itu disesuaikan dengan perusahaannya saja. Misalnya dan biasanya diurutkan dari yang paling liquid. Maksudnya diurutkan dari yang paling mudah untuk dicairkan. Nah, di antara kas, piutang, perlengkapan, asuransi, peralatan, ini paling mudah dicairkan adalah dari kas. Kas itu kan udah bentuknya uang, jadi dia ditaruh di paling atas. Kemudian di bawahnya piutang. Piutang ini juga cenderung lebih mudah dicairkan, karena ketika ada piutang berarti perusahaan itu bisa menagihkan ke orangnya. Nah, itu akan lebih mudah dicairkan. Yang ketiga, perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan ini bahan habis pakai. Ketika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan uang, itu perlengkapan inilah yang akan dicairkan gitu. Jadi diurutkan sesuai dengan kemudahan dalam pencairannya. Begitu juga untuk liabilitas, dia diurutkan sesuai dengan ke likuiditasnya. Jadi semakin cepat dia perputarannya itu akan diurutkan di paling atas. Misal wesel bayar ini jangka waktunya pendek, utang usaha ini jangka waktunya pendek. Jadi utang usaha ini biasanya temponya atau waktunya hanya 1 bulan. Nah, itu ditaruh di paling atas. Kemudian hutang gaji juga pendek dan seterusnya. Jadi nanti semakin ke bawah adalah untuk hutang-hutang yang semakin jangka waktunya lama. Ekuitas pun seperti itu. Kemudian pendapatan dan beban. Nah, kalau untuk beban ini cenderung tidak terlalu mementingkan urutan mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Tapi biasanya perusahaan akan menaruh beban ini yang paling sering digunakan itu akan ditaruh di atas. Misal beban perlengkapan ini nomornya awal, karena memang perusahaan sering sekali menggunakan beban ini gitu. Jadi
dia punya kodenya yang udah awal-awal. Nanti kalau misalnya perusahaan punya beban baru lagi, ada satu beban yang baru, dia bisa taruh di paling bawah gitu. Jadi nomor ini tidak paten, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini kita masuk ke contoh ilustrasi proses pencatatan. Jadi langkah-langkah untuk proses pencatatan itu yang pertama adalah menentukan jenis akun yang terkait dulu. Dari transaksinya kita baca, kemudian kita asumsikan jenis akunnya ini berkaitan dengan akun apa saja. Kemudian menentukan transaksinya apakah akan menambahkan atau mengurangi dan berapa besar perubahannya. Jadi setelah kita tahu di sini akan berpengaruh ke akun apa, kemudian kita akan menentukan dia akan mengurangi atau menambah. Nah, baru diterjemahkan penambahan atau pengurangan tersebut ke debit atau kredit. Jadi prosesnya yang pertama, contohnya di sini, dari transaksi, kita lihat pada tanggal 1 Oktober, CR Yaziki menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 pada agensi periklanan yang disebut Pioneer Advertising Agency. Jadi di sini pada 1 Oktober itu ada menginvestasi uang masuk sebesar 10.000 pada perusahaan agensi. Nah, analisisnya di sini kas akan bertambah 10.000. Jadi karena di sini ada investasi uang, jadi dari sisi perusahaan kita akan menerima kas sebesar 10.000 dan ekuitasnya pun akan bertambah sebesar 10.000. Jadi kita sudah tahu akun yang terpengaruh apa. Oh, karena ada investasi uang berarti kasnya masuk bertambah dan investasinya juga akan bertambah. Jadi di situ modalnya pun akan bertambah sebesar 10.000. Jadi kalau dilihat dari analisis persamaannya, kasnya bertambah 10.000, ekuitas bertambah 10.000, jadi sudah seimbang antara aktiva dan pasiva. Nah, kemudian di debit kreditnya baru kita analisis untuk dibuat jurnal. Nah, kalau dibuat analisis debit kredit, kas itu akan bertambah di sisi debit, sedangkan ekuitas akan bertambah di sisi kredit, sehingga ketika dibuat jurnal, ayat jurnal umum, bentuknya adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober, kas bertambah di debit dan modal saham di kredit. Dan nanti akan seimbang antara debit dan kreditnya harus seimbang. Nah, ini jadi pola pikir untuk membuat jurnal itu awalnya kita akan melihat persamaannya dulu. Setelah tahu persamaannya baru kita bisa membuat jurnalnya. Tapi nanti kalau sudah sering membuat jurnal itu tidak perlu lagi harus menganalisis persamaannya banget, tapi kita akan secara otomatis tahu, oh apa jurnal yang harus saya buat itu. Nah, setelah dibuat jurnal baru akan dipindah bukukan. Pemindah bukuannya karena akunnya ada kas dan modal, berarti kita akan pindahkan ke akun kas di sini. Kasnya 10.000 di bagian debit, kemudian modalnya di bagian kredit. Nah, ini nanti akan terus berlanjut di pemindah bukuan ini sehingga nanti akan dilihat bahwa pada akun kas berapa jumlah transaksi yang banyak sekali, kemudian modal juga seperti itu akan banyak. Nah, karena banyak ini nanti kita bisa melihat berapa saldonya. Jadi di akhir akan kelihatan berapa saldo yang ada di situ. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Oktober, Pioneer membeli peralatan seharga 5.000 dengan menandatangani wesel bayar. Wesel bayar ini berarti kita punya hutang, perusahaan punya hutang, senilai 5.000 berjangka 3 bulan, bunganya 12%. Nah, membeli peralatan, di sini dibilang membeli peralatan dengan wesel. Berarti kalau beli, ketika perusahaan membeli sesuatu, berarti dia akan memperoleh barangnya. Nah, barang ini berupa peralatan, berarti peralatannya akan bertambah sejumlah 5.000. Nah, karena belinya tidak secara tunai, jadi yang akan bertambah juga adalah hutangnya. Jadi, peralatannya bertambah 5.000, hutangnya berupa wesel bayar juga bertambah 5.000. Nah, ketika dibuat jurnal, nah kita masukkan ke debit kredit, kalau peralatan itu saldo. Ketika bertambah dia di debit atau kredit. Nah, karena semua aset jika bertambah masuknya ke debit, berarti peralatannya di debit bertambah 5.000 atau kita akan taruh di debit. Peralatan 5.000, kemudian hutang atau liabilitas wesel bayarnya
akan bertambah juga sejumlah 5.000. Nah, setelah jurnal nanti selanjutnya adalah pemindah bukuan ke buku besar. Di buku besar kita akan masukkan ke peralatan. Nah, di sini maksud dari referensi adalah nomor peralatan. Nomor peralatan di sini adalah 157. Berarti referensinya nanti kita juga akan menuliskan 157. Jadi ini adalah sebagai tanda ketika kita mencari, ketika kita membuka buku besar, kemudian ada referensi 157. Nah, itu kita akan tahu di mana posisi akun ini, nomornya berapa. Nah, itu kita bisa melacak suatu saat. Begitu juga wesel bayar, di sini ada nomor 2000. Nah, biasanya dituliskan referensi ini ketika sudah dipindah bukukan. Jadi kalau masih dalam bentuk jurnal, dia masih kosong, tapi kalau jurnal ini sudah dipindah bukukan ke buku besar, nanti baru akan dituliskan referensinya. Jadi akan tahu peralatan ini sudah dipindahkan kemana ya. Wesel bayarnya juga sudah dipindahkan ke akun nomor berapa gitu. Nanti akan tahu. Ini contoh transaksi yang ketiga. Pada tanggal 2 Oktober, Pionir menerima uang muka sebesar 1.200 dari Knox untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Di sini perusahaan menerima uang muka, tapi uang muka ini untuk jasa yang jasanya ini belum selesai. Jadi kegiatannya 2 Oktober, tapi jasanya ini baru akan selesai di tanggal 31 Desember. Nah, kita akan memasukkan ke akun apa? Karena perusahaan menerima uang muka bentuknya kas, berarti otomatis kita akan menuliskan adanya penambahan kas, berarti kasnya bertambah. Nah, sisi satunya apa yang akan terpengaruh? Nah, karena di sini uang diterima untuk periklanan, untuk jasa periklanan yang belum diserahkan ke customer. Jadi perusahaan seolah-olah dia punya hutang jasa berupa periklanan. Dia harus menyelesaikan hutang itu, memberikan jasa periklanan. Jadi tapi di sini sudah dianggap sebagai pendapatan ya. Jadi di sini karena periklanan ini adalah pendapatannya perusahaan, tapi belum menjadi haknya dia. Jadi pendapatan yang belum bisa dijadikan hak, maka yang akan bertambah adalah pendapatan jasa diterima di muka. Meskipun istilahnya pendapatan, tapi di sini bukan pendapatan yang masuk ke ekuitas karena belum bisa diakui sebagai pendapatan sepenuhnya karena jasanya belum diberikan. Jadi di sini masuknya adalah pendapatan jasa diterima di muka yang maksudnya adalah sama saja kita anggap sebagai hutang. Jadi seolah-olah perusahaan ini punya hutang jasa. Dia harus menyelesaikan jasa itu untuk melunasinya. Makanya masuknya ke dalam liabilitas, bukan ke ekuitas. Jadi di sini yang akan bertambah adalah asetnya, kemudian yang akan bertambah juga adalah liabilitasnya berupa pendapatan jasa diterima di muka. Nah, ini adalah masuk ke akun liabilitas. Nah, kemudian akan dibuat jurnal, kasnya bertambah di debit. Kemudian untuk hutang ini akan bertambah juga di bagian kredit. Jadi jurnalnya nanti udah seimbang antara debit dan kredit. Kemudian ketika dipindah bukukan ke buku besar, kasnya akan ditambahkan ke akun kas. Ini tadi sudah awal ada transaksi tanggal 1 Oktober, kemudian tanggal 2 Oktober tinggal ditambahkan di bawahnya. Ada kas 1.200 bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa diterima di muka. Nah, ini ada akun nomor 209 pendapatan jasa diterima di muka, di bagian kredit bertambah 1.200. Jadi setelah dipindah bukukan baru akan dituliskan nomor referensinya. Untuk ilustrasi selanjutnya, contohnya pada tanggal 3 Oktober, perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan Oktober tunai sebesar 900. Jadi perusahaan ini membayar sewa kantor untuk bulan Oktober, jadi selama 1 bulan ke depan. Padahal saat ini masih tanggal 3, tapi perusahaan sudah membayarkan untuk 1 bulan ke depan. Nah, apa transaksi yang akan terpengaruh? Karena perusahaan membayar, berarti otomatis dia mengeluarkan uang. Nah, kalau mengeluarkan uang berarti kasnya akan berkurang. Nah, sedangkan sisi satunya apa? Karena perusahaan ini membayar sewanya untuk bulan ini, makanya sudah bisa dianggap sebagai beban.
Nah, bebannya juga akan berkurang sebesar, jadi di sini tulisannya, walaupun di sini tulisannya berkurang 900, tapi logikanya adalah beban itu akan terus bertambah. Makanya nanti kemarin sudah saya jelaskan rumusnya adalah walaupun dia minus, tapi karena minus ketemu minus sama dengan plus, jadi logika kita adalah beban itu bertambah tapi dituliskannya tetap minus, supaya nanti seimbang antara aktiva dan pasifanya. Jadi minus kasnya berkurang 900 dan bebannya juga berkurang 900. Nah, kita akan melihat kalau kas berkurang itu di mana ya? Kas berkurang itu di bagian kredit. Berarti kasnya akan dituliskan di sisi kanan atau ini sedikit menjorok ke kanan. Nah, sedangkan untuk ekuitas atau beban itu bertambah di sisi debit. Nah, ini logika kita tetap bertambah ya. Bebannya akan bertambah di sisi debit. Jadi debitnya adalah beban sewa sebesar 900, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 900. Nah, ketika dipindah bukukan, di sini kasnya karena di kredit, di buku besar juga harus dituliskan di bagian kredit. Jadi ada pada tanggal 3 Oktober kasnya di kredit 900, kemudian beban sewa debit 900 juga. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 4 Oktober, perusahaan membayar 600 untuk 1 tahun polis asuransi yang akan berakhir tanggal 30 September tahun depan. Nah, ini perusahaan membayarnya tanggal 4 Oktober, tapi masa berlaku asuransinya ini adalah 1 tahun. Jadi baru akan berakhir tanggal 30 September. Jadi terhitung mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan seterusnya sampai September itu baru akan habis. Nah, apa yang akan kita tuliskan? Karena dia membayar, berarti otomatis ada kas yang berkurang. Di sini membayar berarti ada kas berkurang sebesar 600. Sebentar, di sini ini salah tanda ya, harusnya di sini kasnya minus 600. Kemudian apa yang akan perusahaan dapatkan? Nah, karena perusahaan mendapatkan asuransi, tapi asuransi ini belum bisa dianggap sebagai beban karena belum dinikmati manfaatnya. Kalau sudah dinikmati manfaatnya baru boleh dianggap sebagai beban, tapi karena asuransi ini belum dinikmati manfaatnya, masih dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, maka dia dianggap sebagai harta karena belum digunakan. Jadi istilahnya perusahaan membeli sesuatu dan dia akan simpan gitu. Ini akan dianggap sebagai harta. Nah, bentuk nama akunnya apa? Yaitu asuransi dibayar di muka. Jadi ini merupakan suatu aset perusahaan, namanya adalah asuransi dibayar di muka yang akan berlaku sampai 1 tahun ke depan. Nah, asuransi dibayar di muka ini akan bertambah sebesar 600. Jadi ketika dibuat jurnal, asuransi dibayar di mukanya aset itu bertambah di debit, makanya di debit ada asuransi dibayar di muka. Kemudian kreditnya adalah kas, karena kasnya tadi berkurang sebesar 600 juga. Nah, ini nanti akan dipindah bukukan ke buku besar. Asuransi dibayar di mukanya di debit, ini di akun asuransi dibayar di muka nomornya 130, kemudian kasnya di bagian kredit ada 600 masuknya ke yang tadi. Jadi kasnya akan terus bertambah di akun itu gitu. Nanti kalau ada transaksi yang sama pun asuransi dibayar di muka juga akan ada perubahannya. Nanti buku besar ini sebagai patokan kita melihat posisi pembukuan kita sudah seperti apa, kasnya sisanya berapa, itu nanti bisa dilihat di buku besar. Ini transaksi selanjutnya nanti bisa silahkan dianalisis sendiri untuk transaksi ini, bagaimana cara pencatatannya. Saya skip saja biar cepet. Oh ya, ini ada sesuatu yang unik. Jadi di sini ada kejadian tanggal 9 Oktober perusahaan merekrut karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji 500 per minggu untuk bekerja selama 5 hari. Nah, gajinya akan dibayarkan setiap 2 minggu, pembayaran pertama tanggal 26 Oktober. Jadi, di sini ada suatu kejadian tanggal 9 Oktober bahwa
perusahaan merekrut karyawan dengan keterangannya dia mulai bekerja tanggal sekian, gajinya sekian, dibayarkannya seperti ini. Nah, apakah ini akan masuk ke suatu transaksi ketika kita analisis? Nah, karena waktu perekrutan karyawan ini tidak ada kaitannya dengan uang, makanya analisisnya adalah tidak ada transaksi bisnis di sini. Di sini adanya transaksi perekrutan karyawan, tapi di situ bukan transaksi bisnis. Hanya ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja untuk memulai mencatat transaksi bisnis tanggal 15 Oktober. Jadi, terhitung dia dianggap sebagai karyawan tanggal 15 Oktober, makanya nanti pencatatan termasuk pembayaran gaji pun akan mulai dicatatnya ketika sudah masuk ke masa kerjanya dia. Tapi pada tanggal 9 Oktober ini belum akan ada transaksi apapun. Nah, nanti untuk pembayaran gaji di tanggal 26, berarti pada tanggal 26 baru akan ada transaksi pembayaran gaji yang berkaitan dengan keuangan atau transaksi bisnis. Nah, kalau pada saat ini karena baru merekrut, dia belum ada transaksinya, jadi tidak perlu kita buat jurnalnya. Nah, ini selanjutnya ada transaksi berkaitan dengan akun, jadi harus dicatat jurnalnya seperti apa, buku besarnya seperti apa. Transaksi contoh selanjutnya juga sama, ini nanti silahkan dianalisis sendiri. Kemudian yang terakhir juga contoh transaksinya seperti ini, silahkan nanti bisa dianalisis sendiri. Dan bisa langsung belajar dimasukkan ke buku besar. Nah, setelah selesai, ini hanya contoh, boleh kalau mau dikerjakan. Di kelanjutan contoh soalnya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ada, nah ini tadi contohnya ketika perusahaan sudah mencatat ke transaksinya setiap tanggal, nanti di akhir bulan pasti akan dilihat berapa saldonya. Nah, cara melihat saldo adalah kita akan melihat total debitnya berapa, total kreditnya berapa, nanti akan dikurangkan sisanya itu di mana. Debit dan kredit ini akan lebih besar bagian mana gitu. Nah, itu adalah saldonya. Nah, kalau kas ini ada kas 600 di debit, 2280 di kredit, di debit, kemudian kreditnya ada 400 dan 92. Kalau di total dia akan lebih besar di bagian kas. Jadi nanti saldo kasnya adalah 2388. Ini akan menjadi saldo kas pada tanggal 31 Maret sebesar 2388. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Nanti ketika akhir bulan akan dilihat berapa saldo dari masing-masing akun tersebut. Jadi kita akan bisa melihat, oh kasnya masih tersisa 2388. Kemudian peralatan tersisa berapa, dan seterusnya sampai nanti ke akun-akun beban. Nah, itu bisa dilihat per akunnya, berapa sisanya. Kemudian kalau kita melihat buku besar, nah ini adalah secara keseluruhan mulai dari kas, kemudian perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, wesel, dan seterusnya. Jadi nanti akan dituliskan setiap akunnya sehingga kita akan tahu berapa saldo dari masing-masing akun ini. Ini adalah neraca saldo. Jadi setelah buku besar, kita nanti akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini adalah ringkesan dari buku besar. Kalau buku besar tadi masih banyak transaksi-transaksinya, nah neraca saldo ini kita hanya melihat saldo terakhirnya saja. Misalnya, saldo terakhir kas adalah 15.200 di sisi debit. Makanya di sini ditulis kas 15.200 di debit, dan seterusnya perlengkapan asuransi. Nah, kalau untuk hutang atau di sini contohnya wesel bayar, ini sisinya kredit. Jadi saldo di buku besar kredit, makanya di sini juga akan dituliskan di sisi kredit, dividen, pendapatan, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya masuk, baru nanti akan di total. Berapa total debitnya dan berapa total kreditnya, yang di sini harus seimbang. Jadi
pada neraca saldo ini total debit dan total kredit harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti pencatatan sebelumnya pasti ada kesalahan, dan itu silahkan nanti ditelusurin satu-satu. Nah, kalau sampai salah ini akan menghabiskan banyak waktu. Makanya pencatatan akuntansi ini harus teliti. Ketika membuat jurnal, pastikan debit dan kredit itu seimbang. Jadi kalau di jurnal sudah seimbang, nanti sampai neraca saldo pun akan seimbang antara debit dan kreditnya. Ini adalah kelemahan neraca saldo. Di sini transaksi ini akan tetap seimbang walaupun ada transaksi yang tidak di jurnal. Jadi kalau akuntan melewatkan salah satu transaksi, misal di tanggal 25 dia lupa mencatat jurnal. Nah, ini tetap akan terlihat seimbang neraca saldonya. Jadi tidak terlihat ada transaksi yang terlewat gitu. Kemudian jurnal yang benar tidak dipindah bukukan juga tidak akan terlihat di situ. Ayat jurnal dipindah bukukan 2 kali. Nah, kalaupun si akuntan ini mencatatnya double 2 kali juga tidak akan terlihat di situ. Kemudian akun yang salah digunakan dalam menjurnal atau pemindah bukuan atau kesalahan yang saling meniadakan dilakukan pada saat mencatat jumlah transaksi. Jadi untuk kejadian-kejadian ini tidak akan terdeteksi dalam neraca saldo. Jadi ketika seseorang melihat neraca saldo itu tidak bisa mendeteksi semua hal ini. Nah, ini merupakan kelemahan dari neraca saldo. Kemudian ini ada sedikit cerita tentang wawasan investor, nanti bisa silahkan dibaca. Kemudian perspektif lain untuk poin-poin penting ini sebenarnya berkaitan dengan standar akuntansi yang berlaku. Nanti silahkan dibaca. Nah, ini berkaitan dengan format. Kalau neraca saldo dalam GAAP mengikuti format yang sama seperti yang ditunjukkan dalam buku teks. Jadi di buku teks tadi itu menggunakan formatnya GAAP. Ini ada poin penting untuk IFRS, tidak terlalu mengandalkan biaya historis dan lebih berpegang pada nilai wajar. Jadi untuk berkaitan dengan konsep biaya yang dipakai historis atau nilai wajar, nah kalau IFRS ini lebih melihat pada nilai wajarnya, bukan pada nilai historisnya. Ini masih ada tambahan perspektif lain, jadi nanti bisa menambah wawasan. Silahkan dibaca cerita tentang bagaimana standar itu diterapkan antara IFRS dan GAAP. Ini ada pertanyaan uji mandiri, nanti bisa untuk belajar. Contoh-contoh soal ya. Nah, ini sudah selesai untuk penjelasan part 2 dari proses pencatatan. Jadi kita nanti akan terus belajar mengenai proses pencatatan ini. Jadi sampai sejauh ini kita sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian memasukkan ke penjurnalan, dan kita sudah sampai buku besar, bagaimana memindahkan ke buku besar walaupun masih sekilas saja. Dan kita sudah melihat sekilas tentang neraca saldo. Jadi kita akan lebih mendalami lagi dengan nanti memperbanyak latihan-latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.